Saya buka dialog. Jenengan mau tanya boleh, mau curhat apa boleh. Nanti nyanyi lagi. Sing pertanyaannya atau ungkapan-ungkapannya bagus tak kasih hadiah bukunya khusus man. Ayo. Satu. Siapa lagi? Wes satu aja. Mana? Oke, dua. Satu lagi. Cuy. Ada? Belum ada? Oke, Lukman dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat menarik sekali Pak. Terus terang, saya sangat penasaran tentang bagaimana Gus Usman ini menuliskan pengalaman-pengalaman yang ada di buku itu. Walaupun tadi sempat dijelaskan sedikit, cuma saya rasa penasarannya sangat antusias sekali sehingga ingin sekali punya buku itu. Di sini sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa mungkin ada pribadi yang menarik dari beliau ini, khususnya karena sangat berbeda dengan bagaimana orang tua beliau, khususnya seorang ibu membesarkan beliau. Yang mana kalau orang tua saya itu, kalau beliau kan pesannya sang ibu mengatakan kalau bisa sering-seringlah melek di malam hari, terus tidurnya sesudah matahari terbenam, hampir terbenam. Sementara saya mungkin karena dibesarkan dengan cara yang mungkin sedikit materialis, kalau ibu saya pas di rumah, ini sudah jam berapa nih, tidur besok sekolah, besok begini, nanti jadi begini. Sehingga di sini saya bertanya sebelum saya akhirnya ke Jawa, bertanya seperti apa sih sebenarnya dahsyatnya sebuah malam, karena kita tahu bahwa malam menjadi saksinya para sang spiritualis dan para mungkin punjagais lah, menghasilkan karya, mendekatkan kepada Tuhan. Sehingga saya di sini akhirnya sampai pada ketika saya hampir tidak pernah tidur selama 2 tahun malam hari. Oh, ternyata sangat luar biasa. Yang saya ingin pertanyakan, mungkin beliau sejauh pesan sang ibu itu sejauh mana dilaksanakan, dan saya ingin mengetahui seberapa pengalaman tentang malam yang sangat berkesan dalam hidup beliau ini, yang mungkin tidak tertuang dalam sebuah tulisan, tidak mampu dijelaskan secara deskriptif, tapi mampu diungkapkan. Adakah yang semacam itu? Terima kasih. Oke, lanjutin ke yang kedua ya. Tolong dikasih mic di belakang, Vin. Monggo. Mulai. Selamat malam. Saya ini ya tertarik dengan bukunya panjenengan yang ini Anjang Sana. Namun sebelum saya tertarik dengan buku itu, sebenarnya saya itu tertarik juga dengan buku panjenengan yang judulnya Hamuka Daimun. Lah, saya itu berusaha mencari buku itu di Indonesia, ya belum Indonesia sih, di toko buku sini itu tidak ada. Lah, kemudian saya itu nge-DM panjenengan, tapi belum dibalas. Mungkin ya sudah lama ya, mungkin ya. Ya kalau itu sebuah kesalahan, ya itu semata untuk menyempurnakan kemanusiaan panjenengan nggih. Ngapunten nih. Jadi pertanyaan saya, kenapa tidak dibalas DM saya? Matur suwun.
Malam bertanggung jawaban. Itu pertanyaannya. Anu apa? Ngingetin. Malam pengakuan. Mengingatkan saya pada suatu hari di kelas doktor ya. Saya selalu bikin makalah serius gitu ya. Jebule dosennya ramoco. Wis lah. Saya presentasi panjang. Dosen kan harus komentar ya. Dia komentar. Waktu itu saya nulis hermeneutik. Hermeneutik kan begitu bla 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 bla. Panjang. Pertanyaan saya kepada Anda adalah apa beda tulisan Anda dengan tulisan yang telah ada? Mengapa nggak dibalas DM-nya? Masih ada nggak satu lagi nih? Sinten? Wah, di belakang saya ternyata. Ya, ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Edi, Gus Usman. Saya mau menanyakan simple. Di balik seorang sosok Usman Arumi pasti mempunyai pengaruh yang besar oleh ibunya. Apa tirakat ibu panjenengan? Itu pertanyaan saya, agar nanti bisa dicontoh sama istri saya atau sama calon istri atau pasangan-pasangan yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini uri ya pertanyaannya. Kenapa nggak tanya? Oke, ibu itu iya. Abah panjenengan itu iya. Apa tirakat abah panjenengan agar saya bisa ngamal ya? Istri ini saya ngamal ke tirakat ya. Mbak ngati-ngati Mbak. Bojone udah tutut ngopi bojone tirakat. Oke. Enggak, Gus. Untuk DM tadi itu sebenarnya kalau saya tidak membalas itu saya sungkan karena bukunya nggak dijual di Indonesia. Jadi, itu kan terbit di Mesir, dijual di Mesir, didistribusikan di Mesir, sehingga yang saya kirim ke Indonesia itu cuma beberapa. Maka daripada mengecewakan sekalian ya nggak saya balas. Apalagi kalau itu lelaki kan. Nanti masih ada kok Mas. Apa itu masih ada 8 kalau nggak salah di rumah itu. Kalau mau nanti saya kirim. Itu bukunya puisi-puisinya Sapardi sebenarnya. Almarhum Sapardi yang saya terjemahkan ke Arab. Jadi diterbitkan di penerbit Indi Mesir. Itu penerbit Indi biasanya kan bayar sendiri Kang ya. Bayar sendiri. Saya itu ditransfer yang Sapardi waktu beliau masih di rumah sakit. 2017 dia di rumah sakit transfer sejumlah 6.700.000 kalau nggak salah. Itu ditransfer, kemudian saya bilang matur suwun, lalu saya dapat kabar Sapardi di rumah sakit. Dan saya termasuk orang yang beruntung karena saya satu di antara sedikit orang mungkin yang bisa mengenalkan nama penyair Indonesia ke Arab. Ikut book fair 3 kali. Sangat menarik itu karena seperti contoh gadis kecil. Gadis kecil itu kalau di bahasa Arab itu banyak sekali variannya. Ada tiflun, kemudian ada saugiroh, kemudian ada lagi saugiroh, tiflun, sobiah. Itu anak kecil semua dan memiliki varian sendiri.
Seperti juga ada satu diksi namanya gurindam. Di Indonesia itu gurindam. Di Arab gak ada. Sehingga saya memungkinkan untuk mengeksplorasi kalimat gurindam ke dalam istilah bahasa Arab. Masalahnya referensi saya itu kan Kamus Munawir. Kamus Munawir itu gurindam dialih bahasakan sebagai mabniun ala arbaati abiyat gitu. Jadi cuma 4 bait gitu. Lah itu kalau di bahasa Arab kan nggak enak itu. Masa istilah itu dibuat ya kalimat. Sehingga saya beristihad untuk bisa mengalih bahasakan gurindam itu tadi. Saya menemukan yang memper-memper mungkin bisa salah, tapi itu memungkinkan kita untuk membuat satu istilah dalam bahasa Arab namanya syi'rul irsyad. Gurindam itu kan kandungannya itu ada unsur didaktiknya, ada unsur ajarannya, sehingga saya memakai syi'rul irsyad untuk mengalih bahasakan gurindam. Nah, itu untuk DM sing lanang mau. Ya untuk tirakat itu ibu saya itu kan hafidhoh. Dan saya dapat cerita itu waktu awal-awal pernikahannya itu nirakati, Mas. Jadi 3 tahun nirakati anaknya, 3 tahun nirakati awake dhewe, 3 tahun nirakati santri-santri. Jadi 3 tahun gitu. Jadi diniatkan untuk anaknya gitu. Itu puasa. Karena pertanyaan simpel maka jawabannya harus simpel. Untuk pengalaman malam, seperti kata almarhum Sapardi, malam sibuk di luar suara. Karena sibuk di luar suara, maka yang ada adalah keheningan. Kalaupun ada keramaian pada waktu malam, mungkin itu para jomblo yang sedang bertengkar dengan kesepiannya. Keistimewaan malam. Tadi kan udah masuk. Maksudnya itu pengalamanku di waktu malam gitu. Pengalamanku di waktu malam, jawaban yang paling simpel adalah melek. Melek lah ngapain? Melek. Ya melakukan apapun kan, bekerja apapun harus melek. Itu pengalaman paling simpel ya melek itu. Sudah Kang itu Kang. Oke. Siapa? Nur, minta tolong Nur, yang tanya tadi dikasih buku Nur. Saya terkesima pada bagian ketika Gus Usman menuturkan tentang ketidakpuasannya terhadap lema asmara di dalam KBBI yang hanya mencukupkan sebagai hubungan cinta lawan jenis atau cinta sensualitas lah gitu ya. Terus padahal dalam perjalanan kreatif Gus Usman ini 3 buku terakhirnya itu ada kata asmaranya, sehingga kalau asmara itu hanya diartikan sebagai cinta kepada lawan jenis dalam artian yang profan begitu ya, itu betapa nyepeleknya KPBI terhadap saya, kira-kira begitu. Dan yang menarik, Gus Usman itu membangun argumentasi, narasi tentang
lema asmara itu yang berbasis kepada teologi Islam. Ya, karena beliau memang ini ya, dunianya dunia ya, dunia kitab, dunia pesantren, dunia bahasa Arab itu ya. Sehingga beliau menemukan gini, asmara itu dari asmaro yusmiru ismaron gitu ya. Oh, dan itu masih ada dalilnya dari Al-Quran malah gitu ya. Yang pertama, unduru ila thamarihi ida asmaro wayan, lihatlah kepada buahnya gitu ya, dan juga lihatlah kepada buah yang matang itu. Yang kedua, kulu thamarahu ida asmaro, makanlah buah-buahan itu ketika telah berbuah. Lalu tafsirnya adalah asmara itu bagaikan pohon yang menghasilkan buah-buah yang memang di dalam Al-Quran itu selalu berkonotasi dengan kemanfaatan, kegunaan, kemaslahatan, dan kehidupan gitu. Sehingga kata asmaro yusmiru ismaron tadi artinya itu adalah sejenis pohon yang menghasilkan buah. Pohon yang tidak berbuah ora patiyo migunane gitu. Nah, yang menarik lagi ada keterangan gini secara nahwunya. Saya ketawa geli di bagian ini, tapi keren gitu loh. Kok iso loh ya, membangun narasi begini. Asmaro itu tadi itu, asmaro yusmiru itu adalah fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul. Jadi kalau orang mengatakan cinta, 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 asmara, 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 tetapi tidak ada maf'ulnya, itu problem. Paham ya maksud saya ya? Wah, percuma. Kan mungkin kita mengatakan daroba zaidun, apa yang dipukul, kan begitu. Itu fi'il muta'addi, butuh objek gitu. Aku mencintai, nek ora ono mu iki bukan asmara namanya gitu loh. Asma selesai ya, selesai. Jadi ini definisi begitu ya. Jadi asmara itu butuh mitra, butuh sesuatu yang memang menjadi maf'ul bih-nya itu, sehingga muni sebagai kehidupan dan menghasilkan buah-buah yang lezat dan nikmat itu. Ini sekaligus peringatan buat kalian semua bahwa kehidupan adalah fa'il dan maf'ul itu kudu ono. Gitu ya. Batin gue nemu wae khusus mana. Tapi keren lah ya, keren itu kabar itu. Lanjut Gus. Ada yang lain masih mau menyampaikan apa-apa gitu? Nggak ada? Nur udah dikasih, Nur. Udah ya. Baik teman-teman, kalau udah nggak ada kita nyanyi-nyanyi aja ya. Ada tambahan Gus, monggo Gus. Hah? Monggo, terserah. Ini judulnya biografi puisi. Mas, nanti kalau pulang dari kantor, aku titip bedak dan gincu. Wajahku perlu diralat agar memenuhi standar Federasi Serikat Dandan untuk menyongsong terbitnya purnama, kata Maryati kepada Pak Tekur, kekasihnya, di seberang telepon. Kecantikanmu sudah baik dan benar, Dek. Tidak perlu direvisi. Mas, kita sudah berumah tangga sejak bintang-bintang baru dirancang. Dan selama itu
indeks kebahagiaanku selalu berada di zona degradasi. Tenang saja, kebahagiaan dan kesedihan hanya soal pergeseran hidup. Saat ini, kebahagiaan mungkin terasa sulit kita jangkau. Tapi yakinlah, kalau suatu senja nanti kesedihan juga akan mustahil kita rengkuh. Mas, sejak kita menjadi sepasang kekasih, aku hanya bergaun selembar kesabaran. Dan kesabaran itu kini sudah mulai berwarna keputusasaan. Aku ingin dibelikan kosmetik agar tak minder bila berhadapan dengan purnama. Dek, purnama bisa tampak indah tanpa lebih dulu mendapatkan tunjangan kosmetik. Aku lebih suka kamu yang orisinil, tanpa partisipasi bedak dan tanpa kontribusi gincu dan skincare, tanpa krim malam juga. Mas, sudah 1001 purnama aku tunduk pada lidahmu yang pandai karate. Proposal yang kuajukan selalu kamu abaikan demi anggaran dasar ngopimu. Tolong, untuk kali ini saja, belikan aku pakaian apa saja biar aku pernah sekali saja merasakan memakai pakaian baru. Sudah aku bilang, puisi yang aku jahit dengan kenangan-kenangan kita semasa muda dulu masih bagus. Masih bisa dipakai. Kerudung yang aku sulam dengan sulur malam juga masih tampak kontemporer. Lagian, kamu tak perlu perhiasan. Kamu adalah perhiasan itu sendiri. Pak Tekor malam itu sedang lembur mengerjakan luka masa lalu di sebuah perusahaan marketing dengan brand KJF, Kesepian Jomblo Foundation. Perusahaan itu berkantor di sebuah gang yang terletak antara kebenaran dan kesalahan. Pak Tekor menjabat sebagai komisaris, direktur, kepala staf, sekretaris sekaligus bendahara. Karyawannya adalah anak-anak yang lahir dari rahim pengangguran. Dan di sela-sela mengerjakan kerjaannya, Maryati, kekasihnya itu, mengirimkan sepucuk surat yang dikirim melalui jaringan antar waktu. Ini permintaan terakhirku di muka bumi ini. Aku belikan coklat dan es krim. Kalau tidak, artinya malam ini menjadi malam penghabisan. Loh, Dek, kan tadi siang sudah aku belikan kepastian dalam menjalani hidup. Begitulah tak ada balasan dari Maryati. Pak Tekor merasa itu artinya Maryati cukup memahami jawabannya seperti hari yang telah lalu. Pak Tekor beranjak pulang setelah menunaikan sejumlah kerjaannya. Dalam perjalanan pulang, Pak Tekor mampir Blue-Mart, membeli sebungkus mimpi dan semangkuk harapan untuk kekasihnya Maryati. Pak Tekor pulang dengan mengendarai sandal swallow. Menjelang sampai, Pak Tekor terbelalak melihat rumahnya sudah rata oleh luka. Ia juga melihat kekasihnya sudah menjadi kenangan. Ia terperanjat menyaksikan Maryati tergolek di atas ranjang penghabisan. Pak Tekor lekas memeriksa, denyut nadi Maryati sudah purna bakti. Pak Tekor masih tak percaya kalau kehidupan Maryati sudah diambil alih oleh ketiadaan. Ketika dokter melakukan bedah forensik, ada indikasi Maryati mengalami guncangan di jiwanya sebelum gugur di medan ranjang. Sementara ini, dokter menamai penyakitnya sebagai similikiti weleh-weleh. Esoknya, Pak Tekor masih menangis dan berduka ketika melihat istrinya disemayamkan. Makamnya terletak di sudut hatinya yang paling jauh. Terima kasih. Baik teman-teman, saya pribadi haturkan terima kasih buat Gus Usman. Kasih aplaus meriah sekali lagi buat Gus Usman. Insya Allah nanti bulan depan Gus Usman akan saya hadirkan lagi di sini untuk ngobrolin buku puisinya yang spektakuler. Belum cetak aja wes spektakuler pokoknya. Asmara Loka ya Gus, insya Allah ya, nanti insya Allah bulan depan. Baik, terima kasih Gus Usman, matur nuwun. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup ya acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.